Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ilham Saputra dari kelas manajemen 22C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mengetahui dan memahami jenis dan tahap wawancara. Wawancara adalah proses komunikasi yang melibatkan pertemuan antara dua orang atau lebih, di mana satu pihak bertanya dan pihak lain memberikan jawaban. Secara umum, wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi, mengumpulkan data, atau mengevaluasi seseorang. Wawancara dapat dilakukan dalam berbagai konteks, seperti dalam proses penerimaan kerja, penelitian, liputan wartawan, atau keperluan investigasi. Dalam konteks penerimaan kerja, wawancara adalah tahap yang umumnya dilakukan oleh perusahaan untuk menilai kualifikasi, keterampilan, kepribadian, dan kecocokan calon karyawan dengan posisi yang ditawarkan. Wawancara juga dapat digunakan dalam penelitian sebagai metode pengumpulan data, di mana peneliti berinteraksi langsung dengan responden untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang topik tertentu. Wawancara dapat bersifat terstruktur, artinya pertanyaan yang diajukan sudah diatur sebelumnya atau tidak terstruktur, di mana percakapan lebih bebas dan respon lebih tergantung pada arah percakapan. Penting untuk diingat bahwa wawancara merupakan proses saling tukar informasi dan keterbukaan secara kejujuran dari kedua belah pihak dapat mempengaruhi kualitas hasil wawancara. B. Jenis wawancara. Yang umum digunakan wawancara struktural atau structure interview. Wawancara ini melibatkan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan diatur secara rinci. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua calon diukur dengan cara yang sama. Ini sering digunakan dalam seleksi karyawan. Wawancara tidak struktural atau structural interview berbeda dengan wawancara struktural. Jenis wawancara ini lebih santai dan kurang terikat pada daftar pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya. Ini memberikan kebebasan kepada pewawancara untuk mengeksplorasi topik yang muncul selama wawancara. Wawancara semi-struktural atau semi-struktur interview. Jenis wawancara ini menyampurkan elemen struktur dan tidak struktur, yaitu beberapa pertanyaan mungkin sudah ditentukan sebelumnya, tetapi wawancara memiliki fleksibilitas untuk mengeksplorasi lebih jauh berdasarkan respons calon wawancara kelompok atau group interview. Lebih dari satu calon diundang untuk hadir dalam wawancara ini. Ini dapat membantu pengusaha melihat bagaimana calon berinteraksi satu sama lain dan dapat menguji kemampuan berkomunikasi dan kerjasama mereka. Kemudian wawancara telepon atau video. Wawancara ini dilakukan melalui telepon atau patrol video. Ini sering digunakan pada tahap awal seleksi atau untuk wawancara jarak jauh. Wawancara bebas. Informasi wawancara ini bersifat santai dan lebih tidak resmi. Mungkin dilakukan dalam suasana santai seperti kafe dan lebih fokus pada mengenal pribadi calon daripada keterampilan khusus. Wawancara penelitian atau research interview digunakan dalam konteks penelitian. Wawancara ini dapat terstruktur atau tidak terstruktur dan bertujuan untuk mendapatkan data atau wawasan yang mendalam tentang subjek tertentu. Wawancara beberapa pihak atau panel interview. Calon diwawancari oleh sekelompok wawancara sekaligus. Ini sering digunakan dalam situasi penerimaan pekerjaan atau promosi. C. Tahapan wawancara. Secara umum, persiapan menentukan tujuan wawancara, menyusun naskah pertanyaan atau topik yang akan dibahas, memahami latar belakang dan informasi tentang calon atau topik yang akan diwawancara. Mengantar, memberikan salam, dan memperkenalkan diri.
menjelaskan tujuan dan format wawancara, membangun suasana yang nyaman dan ramah. Yang kedua, pemaparan awal (opening statement), memberikan gambaran singkat mengenai isi wawancara, menjelaskan peran dan harapan wawancara. Wawancara inti, mengajukan pertanyaan sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disusun, mendengarkan dengan cermat terhadap jawaban calon, menjelaskan atau menggali lebih dalam ketika diperlukan. Kemudian, pertanyaan dari calon, memberikan kesempatan kepada calon untuk mengajukan pertanyaan, memberikan jawaban yang jelas dan informatif. Kemudian penutup, memberikan kesempatan bagi calon untuk memberikan informasi tambahan, menyampaikan informasi mengenai langkah selanjutnya atau proses seleksi, mengucapkan terima kasih atas partisipasi calon, evaluasi. Kemudian evaluasi dan catatan, menilai respon dan kualitas jawaban calon, mencatat informasi penting yang diperoleh selama wawancara. Keputusan dan tidak lanjut, berdasarkan hasil wawancara dan evaluasi, membuat keputusan atau menentukan langkah selanjutnya, memberikan umpan balik kepada calon jika diperlukan, melakukan tindak lanjut, seperti wawancara lanjutan atau pemberian informasi lebih lanjut. Kemudian D. Manfaat melakukan wawancara. Pemahaman lebih mendalam, yaitu wawancara memungkinkan pihak yang mewawancarai untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang subjek yang diwawancarai. Ini termasuk pemahaman tentang pengalaman, pengetahuan, dan pandangan seseorang. Kemudian, evaluasi kemampuan komunikasi. Wawancara adalah cara yang baik untuk mengevaluasi kemampuan komunikasi seseorang. Keterampilan berbicara, mendengarkan, dan menjelaskan ide-ide kompleks dapat dinilai selama sesi wawancara. Pengukuran keterampilan dan kepribadian. Wawancara memungkinkan pihak yang mewawancarai untuk mengukur keterampilan teknis dan kepribadian kandidat. Ini membantu dalam memutuskan apakah seseorang cocok untuk peran atau tanggung jawab tertentu. Kemudian, interaksi langsung. Wawancara memberikan kesempatan untuk interaksi langsung antara pihak yang mewawancarai dan subjek wawancara. Hal ini dapat membantu membangun hubungan antara keduanya dan menciptakan pemahaman yang lebih baik. Kemudian, verifikasi informasi. Wawancara memungkinkan pihak yang mewawancarai untuk memverifikasi informasi yang diberikan oleh subjek. Ini dapat membantu memastikan keakuratan data yang menyaring informasi yang mungkin tidak jelas dari aplikasi atau CV. Penilaian keterampilan penyelesaian masalah. Wawancara sering melibatkan pertanyaan situasional atau studi kasus untuk mengevaluasi keterampilan penyelesaian masalah dan pemikiran kritis seseorang. Kemudian, mengukur kepasrahan dan motivasi. Wawancara memberikan kesempatan untuk menilai tingkat kepasrahan dan motivasi calon karyawan terhadap peran atau tugas tertentu. Kemudian, pertukaran informasi dua arah. Wawancara tidak hanya tentang mendapatkan informasi dari subjek, tetapi juga memberikan kesempatan bagi subjek untuk memperoleh informasi tentang perusahaan atau organisasi yang mewawancarai. Kemudian, keputusan yang lebih baik. Dengan informasi yang diperoleh melalui wawancara, mengambil keputusan dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang penerimaan seseorang atau tentang perubahan yang perlu dilakukan dalam suatu situasi. Kemudian, membangun hubungan dan jaringan. Wawancara tidak hanya berfungsi sebagai proses perekrutan, tetapi juga sebagai cara untuk membangun hubungan dan jaringan antara individu atau organisasi. Tujuan melakukan wawancara. Evaluasi kandidat. Dalam konteks rekrutmen, wawancara digunakan untuk mengevaluasi kandidat potensial. Ini melibatkan penilaian terhadap keterampilan, pengetahuan, dan kepribadian kandidat untuk memastikan kesesuaian dengan perusahaan atau organisasi. Kemudian, pemahaman mendalam. Wawancara memberikan kesempatan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang subjek tertentu.
Ini dapat melibatkan pemahaman tentang pengalaman hidup, pandangan, atau pemahaman mendalam tentang suatu topik. Kemudian, penelitian. Dalam konteks penelitian, wawancara digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif. Peneliti dapat mendapatkan wawasan yang lebih mendalam dan kontekstual tentang topik penelitian melalui interaksi langsung dengan responden. Kemudian, verifikasi informasi. Wawancara sering digunakan untuk memverifikasi informasi yang diberikan dalam dokumentasi tertulis, seperti resume atau aplikasi. Ini membantu memastikan keakuratan informasi yang disediakan oleh subjek. Kemudian, pemecahan masalah. Dalam situasi profesional atau akademis, wawancara dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah. Memecahkan masalah tertentu. Ini dapat mencakup penyelesaian masalah di tempat kerja atau menemukan solusi untuk tantangan tertentu. Kemudian, pemberian informasi wawancara. Wawancara juga dapat memberikan informasi kepada individu atau sekelompok tertentu. Ini menjadi cara efektif untuk berkomunikasi dan berbagi pengetahuan. Kemudian, evaluasi kinerja karyawan dalam lingkup manajemen sumber daya manusia. Wawancara kinerja digunakan untuk mengevaluasi kinerja karyawan. Ini memberikan kesempatan bagi manajer untuk memberikan umpan balik langsung dan merencanakan pengembangan karir. Kemudian, proses seleksi. Wawancara sering menjadi bagian dari proses seleksi untuk beasiswa, program studi, atau penghargaan tertentu. Ini membantu pihak penyelenggara untuk memilih individu yang paling cocok atau layak. Kemudian, jurnalisme. Dalam jurnalisme, wawancara digunakan untuk mendapatkan kutipan langsung, informasi yang mendalam atau sudut pandang dari sumber terkait dengan suatu berita atau artikel. Kemudian, pemahaman persepsi dan sentimen. Wawancara dapat digunakan untuk memahami persepsi, sentimen, atau opini seseorang atau kelompok terkait dengan suatu isu atau peristiwa. Kesimpulannya adalah pemahaman yang lebih mendalam. Wawancara memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang subjek atau topik tertentu. Interaksi langsung memungkinkan untuk melampaui informasi yang dapat ditemukan dalam dokumen tertulis atau data dokumen yang statistik. Evaluasi keterampilan dan kepribadian. Wawancara memberikan kesempatan untuk mengevaluasi keterampilan teknis, kepribadian, dan kualitas lainnya dari subjek. Wawancara ini penting dalam konteks rekrutmen atau penilaian kinerja. Verifikasi informasi. Wawancara membantu dalam memverifikasi informasi yang diberikan oleh objek, membantu memastikan keterlibatan dan kebenaran data yang telah disediakan. Komunikasi dua arah. Wawancara adalah bentuk komunikasi dua arah yang memungkinkan pertukaran informasi antara pihak yang mewawancarai dan subjek. Ini menciptakan kesempatan untuk klarifikasi dan pertanyaan langsung. Membangun hubungan melalui wawancara dapat dibangun hubungan antara pihak yang terlibat. Ini dapat bermanfaat dalam konteks bisnis, penelitian, atau hubungan internasional.